Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan juga menganalisis sebuah novel berjudul Di Tanah Lada karya Ziggy Zesha Zeoviana Zabriskie. Namun sebelum masuk kepada sesi review dan juga analisis, saya ingin mengulas sedikit mengapa saya itu sangat menyukai membaca. Nah, menurut saya pribadi, membaca itu memiliki banyak sekali manfaatnya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, ketika kita membaca, maka kita akan dapat menambah kosakata baru yang sebelumnya tidak kita ketahui. Yang kedua, kita bisa menumbuhkan rasa empati dan juga simpati. Yang ketiga, kita dapat melatih berpikir kritis. Dan yang keempat, ketika kita membaca novel, terkhususnya karya fiksi, maka kita dapat membuka imajinasi kita itu lebih dalam dan juga lebih luas lagi. Oke, jadi langsung saja kita kepada sesi review dan juga analisis novel Di Tanah Lada. Sebelumnya, secara garis besar, novel Di Tanah Lada ini bercerita tentang seorang anak perempuan berusia 6 tahun bernama Salva. Nah, Salva ini sangat suka membaca kamus bahasa Indonesia yang diberikan oleh kakek Kia atau kakeknya sendiri sebagai hadiah ulang tahunnya. Nah, karena suka membaca kamus bahasa Indonesia inilah, Salva itu terlatih untuk berbicara bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, secara singkat, Salva ini bertemu dengan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang bernama Pepper. Mereka bertemu di Rusunero. Nah, Pepper ini digambarkan sebagai seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Dia itu tidak bersekolah dan juga tidak pokoknya dia itu tidak bersekolah dan bekerja sebagai seorang pengamen. Nah, seiring berjalan waktu ketika mereka selalu bersama dan menjadi teman, mereka akhirnya mengetahui bahwa mereka itu memiliki nasib yang sama, yaitu sebagai korban dari kekerasan ayah mereka sendiri. Oke, itulah garis besar dari cerita novel Di Tanah Lada ini. Nah, kita lanjut kepada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Saya akan mengulas dulu tentang tema dari novel Di Tanah Lada ini. Nah, novel Di Tanah Lada ini memiliki tema yang sangat dominan. Ketika saya membacanya, saya langsung mengetahui bahwa tema di novel ini adalah tema tentang kekerasan dalam rumah tangga, terkhususnya kekerasan kepada anak. Nah, ketika teman-teman sekalian membaca novel Di Tanah Lada, maka teman-teman juga pasti akan menyoroti tema yang dominan itu. Kenapa? Karena dua tokoh utamanya, yaitu Salva dan juga Pepper, merupakan korban dari kekerasan oleh ayahnya sendiri. Seperti Pepper, dia itu korban kekerasan tidak hanya fisik tetapi juga secara verbal oleh ayahnya. Sebagai contoh, ada satu cerita di mana Pepper itu pernah dipukul oleh ayahnya menggunakan setrika yang panas. Lalu untuk Salva ini lebih kepada menerima kekerasan secara verbal berupa kata-kata kasar oleh ayahnya. Nah, selanjutnya ada alur. Novel Di Tanah Lada ini memiliki alur progresif atau alur maju, sehingga ceritanya itu dari awal hingga akhir berurutan. Lalu ada latar. Nah, latar dalam novel ini terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial. Latar tempat dalam novel ini sangat spesifik. Dijelaskan bahwa novel ini terjadi di Jakarta, berlokasi di Jakarta. Namun ada lokasi-lokasi lain dalam novel ini seperti Rusunero dan juga rumah kakek Kia. Rumah kakek Kia ini adalah rumah tempat tinggal keluarga Salva dulu sebelum pindah ke Rusunero. Lalu selanjutnya adalah latar waktu. Nah, latar waktu dalam novel ini adalah dijelaskan dan ditulis dengan sangat jelas. Kalau tidak salah itu pada halaman 1, 11, dan juga 12 itu ditulis bahwa latar waktu dalam cerita ini adalah pada tahun 2013. Selanjutnya ada latar sosial. Latar sosial dalam novel Di Tanah Lada ini sangat tergambar jelas, yaitu ketika Pepper dan Ava ini tinggal di sebuah lingkungan yang sangat kasar, keras, dan juga penuh perjudian. Kita lanjut ke
Sudut pandang. Nah, sudut pandang dalam novel Di Tanah Lada ini memiliki sudut pandang orang pertama. Dan juga yang menarik adalah novel ini diceritakan melalui sudut pandang anak-anak berusia 6 tahun, yaitu si protagonisnya, yaitu Salva. Jadi novel ini memiliki sudut pandang dari Salva, si anak berusia 6 tahun, dan menggunakan sudut pandang orang pertama. Nah, lalu mengenai gaya bahasa, karena melihat dari sudut pandangnya, yaitu menggunakan sudut pandang anak-anak, maka itu mempengaruhi gaya bahasa dari novel ini. Novel ini ditulis dengan gaya bahasa yang khas dan juga sederhana. Pokoknya sangat menunjukkan gaya bahasa anak-anak yang terlihat sangat polos seperti itu. Lalu ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dalam novel Di Tanah Lada ini ada beberapa yang penting. Yang pastinya yang pertama adalah Salva. Nah, Salva ini digambarkan sebagai seorang anak perempuan yang berusia 6 tahun, anak yang sangat polos dan juga sangat banyak ingin tahu segala hal. Jadi ketika dia ingin tahu sesuatu, maka dia akan bertanya kepada orang lain. Namun Salva ini digambarkan sebagai korban dari kekerasan ayahnya sendiri. Lalu kedua ada Pepper. Nah, Pepper ini digambarkan sebagai seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Dia ini seorang pengamen dan tidak bersekolah. Pepper ini juga adalah korban dari kekerasan ayahnya, baik fisik dan juga verbal. Lalu ada Papa Salva. Nah, Papa Salva ini digambarkan sebagai seorang pria yang kasar, keras, dan suka berjudi. Nah, Papa Salva ini juga sangat membenci Salva. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa Salva ini hanya bisa menghabiskan uangnya saja. Dan dia ingin seorang anak yang dapat menghasilkan uang. Ada satu cerita di mana Papa Salva ini sangat ingin menamakan anaknya dengan Saliva, atau yang artinya ludah. Nah, tetapi secara diam-diam Mama Salva mengganti nama anaknya dari Saliva menjadi Salva. Lalu ada Mama Salva. Nah, Mama Salva ini digambarkan sebagai seorang wanita yang ramah, lemah lembut, dan juga murah senyum. Tetapi dia ini sangat takut dan juga sangat menuruti apa kemauan dan apa kata dari suaminya, sehingga membuatnya terkesan mengabaikan anaknya sendiri, yaitu Salva. Lalu ada karakter Mas Allery. Mas Allery ini adalah seorang pemuda yang sangat baik dan juga sangat perhatian kepada Pepper. Sebenarnya dia itu tidak tinggal di Rusunero, tapi dia mengenal Pepper dan akhirnya menjadi sayang kepada Pepper. Namun ada plot twist dari Mas Allery ini. Selanjutnya ada Kak Suri. Kak Suri ini adalah seorang perempuan yang tinggal di Rusunero. Dia ini juga sangat dekat dengan Pepper dan selalu memberikan perhatian kepada Pepper. Tapi dijelaskan bahwa Kak Suri ini adalah seorang wanita pekerja seks. Nah, setelah penokohan, kita akhirnya ke amanat. Amanat dalam novel ini yang saya dapatkan ialah mengenai tentang kekerasan dalam rumah tangga, ya, menyoroti tentang kritik sosial kekerasan dalam rumah tangga. Menurut saya, Ziggy itu sangat ingin menyampaikan pesan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu akan berdampak sangat buruk kepada anak-anak. Nah, anak-anak akan memiliki trauma yang panjang dan juga kesulitan dalam menjalani hidup ketika ia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oke, setelah unsur intrinsik, maka ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik dalam novel Di Tanah Lada ini, saya lebih menyoroti kepada latar belakang sosialnya. Nah, latar belakang sosial dalam novel Di Tanah Lada ini, saya menyoroti tentang kritik sosial tadi, mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang kita tahu bahwa di lingkungan kita, di sekitar kita, masih ada banyak sekali orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Namun orang-orang yang menjadi korban tersebut kebanyakan masih menganggap bahwa hal itu adalah aib. Dan juga ditambah lagi orang-orang sekitar, masyarakat sekitar, ketika tahu ada kekerasan dalam rumah tangga, mereka merasa acuh tak acuh. Mereka merasa bahwa oh, itu bukan urusanku, seperti itu. Nah, lewat novel inilah
adanya novel ini menjadi sebuah hal untuk kita berpikir dan juga membuka hati kita bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah hal yang tidak bisa dan tidak dapat untuk diwajarkan. Karena kekerasan dalam rumah tangga akan sangat berdampak buruk kepada mental dan juga pikiran korban, terutamanya bagi anak-anak. Oke, setelah unsur intrinsik, ekstrinsik, maka lanjut ke kelebihan dan juga kekurangan. Tentunya novel di Tanah Lada ini memiliki keunggulan dan juga kekurangannya. Saya mulai dari kekurangan. Kekurangan dalam novel di Tanah Lada ini yaitu menurut saya Ava dan juga Pepper yang diceritakan sebagai anak yang berusia 6 dan juga 10 tahun, menurut saya mereka itu terlalu berpikiran sangat matang, sangat dewasa, sehingga tidak sesuai dengan usia mereka, seperti itu. Nah, hanya itu saja menurut saya untuk kekurangan dari novel di Tanah Lada. Lanjut ke keunggulan dari novel ini. Saya sangat tertarik membaca novel di Tanah Lada karena saya melihat bahwa novel ini memiliki sudut pandang anak-anak. Sehingga ketika membacanya saya jadi tahu, oh begini ya sudut pandang ketika anak-anak menceritakan sesuatu, begitu. Sangat polos dan sangat lugas. Dan juga dalam novel di Tanah Lada ini memiliki keunggulan bagaimana si penulisnya yaitu Ziggy bisa mencampur adukan emosi pembaca. Dari senang, dari lucu, dari gemas, hingga ke sedih, hingga ke marah, hingga ke menangis. Itu sangat bisa ditulis dengan sangat baik oleh Ziggy Zesha Zioviana Zabriskie. Nah, itu tadi adalah review dan juga sedikit analisis tentang novel di Tanah Lada dari saya. Sebelum menutup video ini, saya ingin membacakan satu kutipan dari novel di Tanah Lada ini yang sangat saya sukai, dan kutipan ini saya pertama kali temukan di Twitter, dan ketika membaca kutipan ini jadi saya itu tertarik untuk mencari lebih tahu, mencari lebih banyak tentang novel di Tanah Lada ini. Berikut kutipannya ada di halaman 203. Kutipannya seperti ini. Salah guys. Ada di halaman 197. Kutipannya sebagai berikut. Jadilah anak kecil barang sebentar lagi. Lebih lama lagi, katanya. Bacalah banyak buku tanpa mengerti artinya. Bermainlah tanpa takut sakit. Tonton televisi tanpa takut jadi bodoh. Bermanja-manjalah tanpa takut dibenci. Makanlah tanpa takut gendut. Percayalah tanpa takut kecewa. Sayangilah orang tanpa takut dihianati. Hanya sekarang kamu bisa mendapatkan semua itu. Rugi kalau kamu tidak memanfaatkan saat-saat itu untuk hidup tanpa rasa takut. Maka berakhirlah video dari review dan juga analisis novel di Tanah Lada ini. Saya harap ketika menonton video ini, maka teman-teman sekalian tertarik juga untuk membaca novel di Tanah Lada oleh Ziggy Zesha Zioviana Zabriskie. Sekian review dan juga analisis novel di Tanah Lada dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menonton. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.